Selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk melihat teori pembelajaran sosial yang diungkapkan oleh seorang tokoh yang bernama Albert Bandura. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan teori pembelajaran sosial. Ini adalah teori pembelajaran sosial yang diungkapkan oleh seorang tokoh yang bernama Albert Bandura. Nah, Albert Bandura ini ia lahir di Northern Alberta di Kanada pada 4 Desember 1925. Pada tahun 1949, ia kuliah di jurusan psikologi di University of British Columbia. Pada tahun 51, ia mendapat gelar magister di bidang psikologi. Tahun 1952, ia mendapat gelar doktoral di dalam bidang psikologi klinis. Dan setelah itu, ia mengajar di Stanford University. Dan tahun 1964 ia dilantik menjadi seorang profesor. Maka Albert Bandura adalah seorang tokoh yang memang keilmuannya sudah teruji di bidang psikologi. Dan ia mendapat gelar ataupun dilantik menjadi seorang profesor di bidang psikologi. Nah, Albert Bandura ini sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial yang merupakan salah satu konsep di dalam aliran behavioristik yang menekankan pada komponen kognitif dan pemikiran, pemahaman, serta evaluatif. Teori pembelajaran sosial yang diungkapkan atau yang dikembangkan oleh Albert Bandura itu sudah dikembangkan sejak tahun 1986. Berarti jika kita hitung sampai saat ini sudah berkembang sekitar 34 tahun. Nah, teori ini ya atau yang disebut sebagai teori pembelajaran sosial ini menekankan bahwa ketika seseorang itu berada di sebuah lingkungan sosial, maka ia akan melakukan pengamatan dan itu merupakan sebagai sebuah makna pembelajaran bagi dia sehingga ia dapat memperoleh makna dari lingkungan tersebut. Ya, dan dimaknai bahwa seseorang itu bisa membentuk perilakunya berdasarkan hasil pengamatan dari lingkungan, dan ia pun bisa membentuk lingkungan berdasarkan pengamatan yang ia lihat. Nah, menurut Bandura, sebagian besar manusia itu akan belajar melalui pengamatan yang selektif, sehingga terjadilah yang dikatakan sebagai pembelajaran sosial yang disebut juga sebagai modeling. Maka kita tidak heran jika melihat ada seorang anak yang cenderung untuk menirukan perilaku yang ada di sekelilingnya. Misalnya, ketika ada seorang anak melihat ada beberapa temannya memunculkan perilaku memukul, maka tidak jarang anak ini juga akan memunculkan perilaku memukul. Jika dia melihat ada teman-temannya yang menangis, maka ada anak-anak yang kadang-kala juga ikut-ikutan menangis. Nah, maka perilaku sosial itu akan terbentuk dari proses pembelajaran sosial yang disebut juga sebagai modeling. Nah, ada dua macam modeling yang dikemukakan oleh Bandura. Yang pertama adalah ketika seorang anak mencontoh perilaku secara langsung, ya, dan mendapatkan penguatan dari lingkungan, dari guru atau orang tuanya, terutama jika memang perilaku yang ia munculkan adalah perilaku yang adaptif atau perilaku yang diharapkan memang muncul dari dalam diri seorang anak. Misalnya, ketika ia menaruh atau mengembalikan alat permainannya pada rak permainan, atau ketika anak tersebut menata sepatu pada rak sepatu dengan rapi dan benar dan rapi, maka guru ataupun orang tua biasanya akan memberikan penguatan dengan mengatakan, "Bagus sekali, Nak," atau "Rapi sekali." Seperti itu. Dan yang kedua, ketika anak menirukan perilaku orang lain meskipun orang tersebut tidak memberikan penguatan, ya. Jadi ketika seseorang anak itu ya hanya sekedar menirukan perilaku orang lain, itu bisa saja sebagai sebuah pembelajaran sosial walaupun tanpa adanya penguatan.
Nah, menurut Bandura, ketika seseorang itu berada di dalam situasi sosial, maka ia akan mempelajari banyak hal melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Nah, ada sebuah contoh, ada seorang gadis Guatemala yang melihat bagaimana gurunya mendemonstrasikan cara mengoperasikan mesin jahit. Di awal anak ini hanya memperhatikan saja, dia hanya melihat ya bagaimana gurunya mengoperasikan mesin jahit tersebut. Nah, ketika anak itu tiba waktunya untuk diminta mencoba menjahit, ternyata dia bisa karena pengalaman yang ia dapatkan walaupun hanya dengan melihat, melakukan observasi, ternyata itu membentuk sebuah pemahaman yang bisa ia munculkan dalam sebuah perilaku, yaitu perilaku menjahit. Ya, ada yang dikatakan sebagai vicarious reinforcement, yaitu penguatan lewat pengamatan yang empatik, merasa seolah-olah kita yang melakukannya. Misalnya, ketika tadi ada anak ya, sehabis dia menggunakan alat permainan dan ternyata dia dengan sikap mengembalikan alat permainan itu ke rak dan guru memberikan penguatan kepada anak itu berupa penguatan secara verbal dengan mengatakan, "Wah, kamu anak yang hebat. Setelah bermain, kamu mengembalikan alat permainanmu pada tempatnya." Maka teman-temannya yang lain pun akan melihat bahwa, oh ternyata perilaku seperti itulah yang diharapkan muncul oleh bapak ataupun ibu guru. Sehingga anak tersebut juga ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan pujian seperti yang diberikan kepada temannya. Kita akan melihat ada 4 konsep pembelajaran observasi. Yang pertama adalah dengan proses pemerhatian. Nah, 4 konsep pembelajaran observasi ini pasti diawali dengan bagaimana seseorang akan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sosialnya. Maka dari situlah ia akan mempelajari banyak hal. Nah, di sini yang dijadikan sebagai sebuah model pastilah sesuatu yang memikat perhatian. Jadi apa yang ia perhatikan pasti sesuatu yang memikat perhatiannya. Nah, di sini anak-anak pasti di awal juga akan melakukan pengamatan terhadap lingkungannya. Maka sebagai lingkungan kita harus memberikan contoh ya ataupun aktivitas-aktivitas yang dapat diperhatikan oleh anak dan itu tentunya haruslah sesuatu yang menarik. Ya, ketika kita mau mengajarkan, maka kita akan meminta anak itu memperhatikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah retensi. Ketika ia melakukan perhatian terhadap sebuah objek ataupun sebuah kondisi, maka terjadilah proses retensi. Nah, proses retensi ini adalah sebuah proses pemaknaan yang lebih mendalam, di mana sangat terkait dengan proses bernalar ataupun berpikir. Apa yang telah diamati, apa yang telah dilihat, itu akan diproses di dalam sebuah proses berpikir. Nah, di sini anak membutuhkan proses di mana ia harus mengolah, ya mengasosiasikan sebuah stimulasi ataupun stimulus yang diberikan melalui hasil pengamatan tadi dan dia olah berdasarkan pemahaman dan pengetahuan serta pengalaman yang selama ini telah ia miliki ya sehingga itulah proses retensi yang nantinya juga akan memberikan makna atau pengetahuan-pengetahuan yang baru sehingga dia pun bisa memunculkan pemahaman-pemahaman yang baru. Yang ketiga adalah proses reproduksi motorik. Nah, pada tahapan yang ketiga ini ya setelah anak itu memahami maka akan memunculkan perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan dan juga pemaknaan. Nah, di sini berarti ketika anak-anak itu sudah mulai menimbulkan sebuah perilaku, di sini berarti perilaku itu diyakini sebagai sebuah hasil imitatif dari sebuah pengamatan. Ya, di situ ada contoh seorang anak laki-laki mengamati ayahnya menggunakan gergaji, tetapi anak itu mengetahui bahwa
ia belum bisa mengimitasinya dengan baik karena kekuatan dan ketangkasan fisiknya masih kurang. Nah, tetapi berdasarkan hasil pengamatan tersebut nantinya dia pun bisa mengikuti perilaku bagaimana sih caranya menggergaji gitu ya. Nah, yang keempat adalah proses penguatan dan motivasi. Nah, disinilah sebuah evaluasi itu terjadi, di mana ada proses penguatan dan motivasi. Nah, diharapkan proses penguatan dan motivasi di sini kita berikan bisa dalam bentuk reinforcement ya atau vicarious reinforcement dengan memberikan penghargaan terhadap orang lain dan kita harapkan anak-anak yang berada di sebuah lingkungan itu akan melihat dan juga bisa jadi berupa pemberian pujian-pujian gitu ya secara verbal, motivasi secara verbal yang akan membentuk atau memperkuat sebuah perilaku. Nah, contohnya adalah ketika kita ingin mengajarkan bagaimana membuat sebuah keterampilan ya. Ketika kita ingin mengajarkan membuat bagaimana caranya membuat keterampilan atau sebuah keterampilan, maka di awal kita meminta anak untuk memperhatikan, misalnya membuat origami atau membuat layang-layang atau keterampilan apapun yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Ya, ketika di awal kita melakukan demonstrasi dan anak-anak memperhatikan, maka disitulah kita memberikan informasi-informasi melalui sebuah pengamatan. Dan ia akan menyerap, ia akan mengolah di dalam sebuah proses retensi. Nah, setelah itu terjadilah proses reproduksi motorik ketika kita meminta dia untuk mencoba membuat keterampilan sesuai dengan yang kita contohkan. Dan jangan lupa harus ada proses penguatan dan motivasi, sehingga ketika anak melakukan proses reproduksi motorik, maka kita harus mengobservasi ya apa yang terjadi pada diri anak itu, apakah dia sudah mulai bisa memahami dan memunculkan perilaku sesuai dengan pengamatan atau yang kita sebutkan dengan perilaku-perilaku yang tepat bagi dia, maka setelah itu kita berikan penguatan ya. Kita berikan motivasi, ketika ada yang masih kurang tepat, maka kita berikan motivasi bagi dia untuk terus mencoba. Ketika itu sudah tepat, maka kita berikan motivasi untuk lebih baik lagi, seperti itu. Ada sebuah studi-studi sosialisasi yang dimunculkan oleh Albert Bandura. Yang pertama adalah agresivitas. Nah, Bandura percaya bahwa bentuk sosialisasi agresi seperti bentuk perilaku orang lain merupakan bagian dari operant conditioning. Nah, di mana anak itu sangat terbentuk oleh beberapa perilaku, terutama juga bisa jadi perilaku agresivitasnya. Nah, orang tua atau agen sosialisasi lainnya akan memberikan hadiah kepada anaknya jika mereka mengekspresikan di dalam situasi yang benar. Misalnya, dalam situasi-situasi berbahaya dia harus bisa memunculkan perilaku agresif ya untuk melindungi dirinya. Jadi bukan untuk menyakiti orang lain seperti itu. Sehingga tujuan munculnya perilaku-perilaku agresif ini bisa dikatakan tepat jika memang pada kondisi yang tepat. Tetapi jika dalam kondisi dan tujuan yang salah, maka perilaku agresif itu juga bisa dinilai sebagai sesuatu yang negatif, ya. Nah, yang kedua adalah peran jenis kelamin. Nah, di sini kita memahami bahwa ada sifat maskulin dan ada sifat feminim di dalam diri manusia, ya. Nah, sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan ya, ada kedua sifat tersebut di dalam dirinya. Tetapi jika pada laki-laki yang lebih dominan adalah sifat maskulin. Jika pada perempuan yang lebih dominan adalah sifat feminim. Nah, di sini ya, sifat jenis kelamin ini berkaitan dengan masalah genetisnya ya. Dalam pembelajaran ini anak-anak sering belajar tingkah laku yang tepat bagi jenis kelamin mereka sendiri dan selanjutnya. Maka kita harus memperlakukan anak ya, memberikan contoh bagaimana berperilaku sesuai dengan peran jenisnya. Ya, jika dia adalah anak laki-laki, bagaimana dia harus berperilaku. Ya, jika dia anak perempuan, bagaimana dia harus berperilaku? Contohnya saja,
bagaimana cara duduknya, ya, bagaimana cara berjalannya. Nah, itu semua akan tertata sesuai dengan contoh yang ada di lingkungan. Maka lingkungan jangan sampai memperlakukan anak perempuan seperti anak laki-laki ataupun sebaliknya, anak laki-laki seperti anak perempuan. Seperti itu. Maka bagaimana peranan jenis kelamin ini boleh terjadi dengan tepat ketika kita sudah memberlakukannya sejak usia dini dan kita memberikan nilai-nilai peran jenis kelamin ini sesuai dengan peran jenis kelaminnya dan dengan contoh-contoh perilaku yang tepat tentunya. Perilaku prososial di sini adalah 3 hal ya yang terutama bisa kita lihat di situ, yaitu bagaimana anak itu belajar untuk berbagi, ya. Berbagi itu berarti tidak harus dari, eee, apa yang berlebihan dari dalam dirinya, tetapi apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain, ya, membantu dan juga bekerja sama. Nah, ketika perilaku prososial ini memang harus dikembangkan sejak usia dini, tetapi kita juga harus mengajarkan kepada anak bagaimana ketika anak itu harus memunculkan perilaku prososial dengan tepat. Jangan sampai anak itu nanti dimanfaatkan secara negatif ya oleh lingkungannya. Maka anak itu pun harus peka terhadap lingkungan di mana memang dia harus memunculkan perilaku-perilaku prososial yang diharapkan. Nah, pada yang keempat yaitu praktek dan pengajaran. Ya, kita sebagai orang dewasa, baik guru maupun orang tua, dianggap sebagai agen-agen sosialisasi yang akan mengajarkan kepada anak bukan hanya contoh perilaku, namun juga bagaimana mempraktekkan perilaku dan juga melalui pengajaran kebajikan dan memaparkan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka harus bersikap dengan baik. Ya. Sehingga ketika kita bersama-sama dengan anak-anak, maka kita sebagai agen sosialisasi yang harus menunjukkan bagaimana perilaku yang tepat. Ya, apakah marah itu tepat gitu ya? Apakah katakanlah ketika kita memberikan nasihat itu sudah tepat ataukah tidak? Apakah ketika kita berperilaku, berkata-kata itu sudah tepat atau tidak? Maka kita akan menilai. Ketika kita berada di tengah anak-anak, kita menjadi akan sosialisasi bagi mereka, maka kita harus menjadi contoh yang baik, menjadi contoh yang tepat, yang akan memaparkan bagaimana mereka harus bersikap. Ya, terutama ketika ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang kondisi-kondisi terutama yang tidak menyenangkan ya, bagaimana kita merespon kondisi tersebut, maka itu akan sangat menjadi contoh bagi mereka. Nah, ketika mereka berada pada kondisi yang sama, nantinya mereka akan mencontoh atau merespon sesuai dengan contoh perilaku kita. Kita akan melihat selanjutnya ada 4 sumber bagaimana seseorang bisa menilai kemampuan dirinya. Yang pertama adalah actual performance ya. Ketika seseorang itu menilai kemampuan dirinya berdasarkan pengalamannya secara mandiri atau pengalaman ya secara langsung ya. Ketika ia berhasil melakukan tugas, berhasil mencapai sebuah kesuksesan, maka itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Sebaliknya ketika ia gagal, maka itu juga akan menurunkan kepercayaan dirinya. Yang kedua adalah vicarious experience ya. Berarti ketika seseorang itu menilai kemampuan dirinya berdasarkan pengalaman orang lain. Ketika ia melihat bahwa orang lain itu bisa melakukan sebuah tugas atau mencapai sebuah kesuksesan, ya mencapai sebuah titik dengan baik, maka ia pun akan berpendapat bahwa kalau orang lain bisa, saya pun pasti bisa. Ya, verbal persuasi ya, bahwa persuasi secara verbal ini adalah yang akan memberikan motivasi ya, motivasi kepada seseorang ataupun seorang anak. Nah, diharapkan ya kita bisa memberikan verbal persuasi ya secara positif kepada anak-anak sehingga ini akan memotivasi mereka di dalam setiap aktivitas, baik aktivitas pembelajaran maupun aktivitas sehari-hari. Nah, diharapkan tidak ada penghakiman ya, non judgmental ya terhadap anak.
sehingga mereka pun bisa berkembang dengan optimal. Mereka tidak takut terhadap lingkungan, tetapi mereka bisa mengeksplorasi lingkungan dengan adanya verbal persuasi. Dan itu sangat meningkatkan kemampuan diri mereka. Ada isyarat-isyarat fisiologis. Nah, ini yang biasanya juga kita alami bahwa ketika kita merasa kita belum siap, kita belum mampu, kita belum menguasai tentang sebuah konsep atau sebuah materi dan kita diminta untuk memaparkan, maka kita akan merasa cemas ya, kita akan nervous, kita akan merasa bahwa wah bagaimana ini saya belum siap, saya belum mampu. Tetapi ketika kita sudah menguasai, ketika kita harus memperkatakan atau membicarakan tentang sebuah konsep yang telah kita kuasai, kita sudah punya informasi yang cukup, maka dengan lugas, dengan percaya diri kita akan mengungkapkan konsep tersebut ya. Nah, inilah bagaimana caranya kita menilai kemampuan diri kita. Maka di sini ya ada yang dikatakan juga sebagai pemodelan abstrak. Nah, Bandura menegakkan bahwa yang dikatakan sebagai pemodelan abstrak ini bersentuhan dengan masalah-masalah pembelajaran konseptual, termasuk konsep-konsep yang diselidiki oleh Piaget. Ya, contohnya adalah ketika anak mampu menciptakan aturan moral yang baru atau menemukan prinsip yang melandasi pengkonservasian sisa cair. Namun, pendapat Bandura mengenai proses ini adalah sangat berbeda dari Piaget. Bandura melihat anak-anak sebagai agen kognitif aktif yang menemukan aturan-aturan tertentu dan memegang erat konsep yang dibangun di atasnya. Jadi antara Piaget dengan Bandura ini, kalau Piaget memang bagaimana seseorang itu bisa memunculkan pemahaman berdasarkan pengalaman yang ada. Tetapi kalau menurut Bandura, anak itu punya pengamatan, membentuk sebuah pengalaman, sehingga itu pun bisa membuat anak itu menemukan sebuah konsep, sebuah aturan-aturan yang baru, dan itu akan benar-benar menjadi modal awal bagi dia untuk membentuk sebuah perilaku. Ya, implikasi-implikasi di dalam teori Bandura adalah yang pertama, penelitiannya Bandura ini meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya pemodelan di dalam mengasuh dan mendidik seorang anak. Ya, meskipun banyak orang tua dan guru yang sudah menyadari fakta bahwa mereka mengajar anak lewat contoh-contoh tindakan, namun terkadang mereka lupa bagaimana caranya mereka bisa mengajarkan kepada anak-anak melalui contoh-contoh perilaku ya. Misalnya ketika ada penghukuman secara fisik, maka itu bisa jadi menjadi sebuah contoh tindakan yang tidak mendidik bagi anak ya, karena hanya akan menimbulkan efek jera. Nah, yang kedua adalah pemodelan. Menurut Bandura bisa eh, bisa mengambil banyak bentuk gitu ya pemodelannya. Yang paling dikenal adalah pemodelan tingkah laku, yaitu memberikan contoh sebuah aktivitas dengan melakukannya secara langsung atau mengajak anak untuk terlibat secara langsung di dalam melakukan sebuah aktivitas. Namun, pemodelan bisa juga diberikan secara verbal atau contoh secara verbal saja. Ya, para teoritik gitu ya belajar bahwa proses pembelajaran sosial itu juga menunjukkan kalau tingkah laku itu dipengaruhi bukan hanya oleh pribadi-pribadi tertentu atau model-model hidup, namun juga oleh model-model yang disajikan di media massa. Nah, kalau kita melihat anak-anak terutama pada generasi alfa ini, mereka kan sangat bersentuhan ya dengan teknologi, baik itu melalui handphone ya, ataupun tab, ataupun mungkin komputer gitu ya, gadget. Nah, di sini bahwa anak-anak itu sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari media massa yang mereka miliki atau yang mereka lihat sehari-hari. Maka di sini harus ada pola pendampingan ya yang benar sehingga anak pun bisa belajar untuk memilah mana yang bisa dia tiru, mana yang tidak. Dia bisa memaknai sebuah contoh sehingga dia tidak mudah untuk terjerumus dengan contoh-contoh yang bisa saja kurang tepat bagi mereka yang ada di media massa. Karena saat ini
Di media massa pun ya, anak harus diajar untuk menyaring ya, membuat filter pada dirinya sehingga dia tidak mencontoh perilaku-perilaku yang tidak benar. Seperti itu ya. Oke, itu adalah teori tentang pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Semoga dengan penjelasan ini bisa membuat kita, memudahkan kita untuk lebih lagi mendalami tentang teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Terima kasih.